Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemarin kita sudah kita bahas bersama tentang syarat-syarat haji. Lalu komponen yang kedua, rukun haji. Rukun haji ini adalah bagian langsung daripada haji. Oleh karena itu tidak boleh satupun yang tertinggal. Jika rukunnya ini tertinggal, maka hajinya tidak sah. Itu bedanya antara rukun dengan wajib haji. Kalau wajib haji yang tertinggal, hajinya tetap sah, cuma wajib bayar dam. Baiklah, rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram maksudnya niat memasuki ibadah haji, sehingga kalau dilafalkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, niat saya melakukan haji serta melakukan ihram karena Allah Ta'ala. Setelah Bapak Ibu atau kita semua membuhul niat seperti itu, maka kita disebut muhrim, orang yang sedang melakukan ihram. Bagi orang yang sedang melakukan ihram, ada beberapa larangan. Mahdhuratul ihram, larangan ihram, antara lain tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Ini khusus laki-laki. Jadi bapak-bapak tidak boleh pakai celana, tidak boleh pakai baju, kaos dan sebagainya. Oleh karena itu, sebelum untuk selendangnya, nah ini, terus yang di bawah ya disarungkan begini saja. Nah pokoknya untuk bapak-bapak atau laki-laki, pakaian ihram itu hanya dua helai kain ini. Tidak boleh mengenakan celana, kaos, bahkan kopiah pun juga tidak boleh. Itu tidak boleh, jadi pakai sandal saja. Nah, akan fokus kepada mengapa harus mengenakan pakaian ihram dengan ketentuan ihram itu tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Jadi dua hal yang ingin saya jelaskan. Satu, tidak boleh berjahit. Nomor dua, warna putih. Mengapa tidak boleh berjahit? Sebab pakaian yang kita gunakan sehari-hari itu menunjukkan status sosial kita. Apakah kita ini, maaf ya kiai, ustaz, jadi Allah berkenan menerima tamu-tamunya yang ikhlas. Oleh karena itu atribut duniawi, pakaian yang melambangkan status sosial kita lepas. Allah tidak membeda-bedakan tamunya, apakah seorang presiden, seorang menteri, seorang pejabat tinggi, atau pengusaha yang kaya, atau kuli bangunan, atau bahkan juga pengangguran. Semua diterima oleh Allah apa ada. Jadi kita diperintahkan untuk melepaskan pakaian yang biasanya itu merupakan lambang kebanggaan kita. Harus lepas semua. Sebab di mata Allah, orang yang mulia itu bukan terletak pada status sosialnya, nilai takwanya, hatinya. Dalam firman-Nya disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu semua menurut Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bertakwa. Siapapun di antara kita yang bertakwa kepada Allah, apapun status kita di masyarakat, apapun pekerjaan kita, siapapun kita ini, yang dinilai oleh Allah nilai takwanya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, itulah yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya orang yang sedang melaksanakan haji harus mengenakan pakaian ihram sehingga tidak membawa-bawa status sosial di depan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tidak boleh dijahit. Nomor dua, mengapa
berwarna putih. Ini sebagai pendidikan agar kita semua ingat kepada mati. Sebab bagaimanapun pada akhirnya kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Dan kalau sudah meninggal dunia, siapapun kita ini akan diberangkatkan ke kuburan hanya dengan mengenakan kain kafan yang sekarang dilambangkan dalam bentuk pakaian ihram. Jadi kain kafan itu kain yang tidak dijahit, warnanya putih, dilipatkan kepada anggota badan kita. Nah, dari sini kita dididik dengan melalui busana ihram agar kita tidak melupakan mati. Nah, sebab kita ini kadang-kadang lalai bahwa kita akan mati. Begitu parahnya kita ini di antara kita, sedang kita mengantarkan orang mati ke kuburan, kita ngobrol di belakang, tidak mengambil pelajaran bahwa pada saatnya kita akan diantar. Kalau sekarang kita mengantar mayat, suatu saat kita jadi mayat dan kita diantar. Lebih banyak yang tidak berpikir ke sana. Maka dengan melalui busana ihram, Allah mengingatkan kita supaya kita ingat kepada mati. Nah, kalau sudah mati, tidak ada yang kita bawa. Jabatnya dia bawa, harta bendanya tidak dibayar, bawa kekayaan tidak bawa, harta yang melimpah juga tidak dibawa. Yang kita bawa adalah amal kita. Oleh karena itu, mumpung masih hidup, lebih-lebih nanti kalau kita sudah naik haji di tanah suci sana, terutama di tempat-tempat yang mustajabah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal sebanyak-banyaknya. Sebab amal itulah yang akan menemani kita nanti kalau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, tatba'ul mayyit salasa. Yang menyertai mayat itu hanya tiga golongan, tiga kelompok. Ahlu wa maluhu wa amaluhu, yaitu keluarganya, harta kekayaannya, dan amalnya. Wa yarji usnan, yang dua kembali. Keluarga kita kembali, tidak ikut di kuburan, tidak ikut mendampingi, tidak seperti dulu yang memadu kasih, mengatakan sehidup semati sayang. Tidak, kalau sudah mati salah satunya itu hanya yang dikubur, pasangannya tidak ikut dikubur, dia kembali. Harta benda juga begitu, ya mungkin mobilnya ikut ngantar ke kuburan dan sebagainya, tapi kembali. Wa yabqa wahid, yang setia mendampingi kita dikubur dan sampai hari kiamat kelak adalah amal kita. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo tingkatkan amal sebanyak-banyaknya. Seperti saya kemarin sampaikan, saya singgung sedikit, bahwa haji yang wajib itu hanya satu kali. Rasulullah sendiri juga hanya satu kali, yaitu haji wada. Bukan berarti tidak boleh berkali-kali, silahkan. Tapi sebaiknya di dalam kitab kitab Fathul Mu'in disebutkan sebaiknya 5 tahun sekali lah. Kalau kita kangen ke Mekah, ya umroh saja. Sebagian dari dana untuk haji itu infakkan, berikan bantuan kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Nah, pertama. Yang kedua, memberi kesempatan kepada orang lain. Sebab sekarang antriannya terlalu panjang, saking banyaknya orang berminat ibadah haji. Jadi kita yang sudah haji berkali-kali itu mbok yo ngalah. Maaf, jangan salah paham, saya tidak melarang orang yang ingin naik haji. Tapi kalau kita mau mengklasifikasikan, maka sebaiknya kita jarang-jarang saja begitu. Dananya digunakan untuk kepentingan orang banyak. Demikianlah para jemaah, dan ibu-ibu sekalian, hikmah yang ada di balik busana ihram. Apabila ini ditangkap, insya Allah sepulang haji kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum haji. Sebab kita akan menjadi orang yang lebih berhati-hati, sebab kita telah menyadari bahwa pada akhirnya semua ini akan kita tinggalkan. Yang akan menemani kita nanti di hadapan Allah adalah amal kita. Dan insya Allah besok kita melanjutkan dengan rukun haji yang kedua, yaitu wukuf di Arafah. Apa sih wukuf? Ya, kita tunggu besok. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sorry, ini ada satu lagi. Nanti pakaian ini ihram, kalau sudah sedang tawaf, sunat ittiba. Ittiba ini artinya begini. Nah, ini taruh di mana? Nah,
ini disunatkan ketika kita tawaf. Nah, kalau waktu kita tawaf, sholat berjamaah dilaksanakan, kita ikut berjamaah, baru ini ditutup kembali seperti semula. Nah, ini soal kecil, tapi perlu diperhatikan. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.